Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mevi Deftari Bella, saya mahasiswi dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019. Di video ini saya akan membahas topik 12, yaitu tentang asumsi klasik atau heteroskedastisitas dan regresi data sekunder. Untuk penjelasannya, kita bisa lihat di sini. Heteroskedastisitas yaitu tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, menurut Ghazali tahun 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat grafik plot atau zipret dan series ID. Terus juga ada uji Park, uji Gleitzer, dan uji White. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot atau zipret dan series ID. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependent yaitu zipret dengan residualnya series ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara series ID dan zipret yang telah diprediksi. Nah, di sini tuh ada dua dasar analisisnya. Yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Lalu yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita langsung aja ke pengujian SPSS-nya. Kebetulan di sini saya pakai data yang kemarin. Kita langsung aja ke pengujian uji heteroskedastisitas dengan uji graphic plot. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, dependennya itu masih sama, yang keuntungan. Independennya itu juga masih sama. Di sini ada aset dan harga saham. Kemudian kita bisa lihat di sini statistiknya. Itu kalau misalkan masih checklist, kita unchecklist aja ya. Lalu pada bagian plot masih sama juga. Di sini X-nya itu zipret dan Y-nya itu series ID. Kalau di standar di residual plotnya itu masih checklist, kita unchecklist aja. Kemudian pada bagian save, itu di residualnya itu kita bagian unstandardized itu kita unchecklist juga ya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk penjelasannya atau interpretasinya itu kita bisa lihat di sini. Di sini itu ada data scatter plot. Di sini itu titiknya itu tersebar luas ya, dan tidak teratur. Jadi ada yang di atas 0 di sini, di bawah 0, di tengah, di atas sini juga, di pinggir. Jadi dapat disimpulkan jika tidak ada pola yang jelas serta titiknya itu menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita bisa lihat di sini. Yang ini jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan tidak di bawah dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, kita langsung aja ke PPT-nya lagi. Untuk pengujian yang kedua, itu ada uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali tahun 2018, halaman 141 sampai 142, uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi
terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, untuk kriteria uji Park menurut Ghazali tahun 2013 itu ada dua. Yang pertama, jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita langsung aja ke pengujiannya. Nah, kita bisa ke pengujian yang heteroskedastisitas dengan uji Park. Kita bisa langsung ke transform, kemudian kita ke complete variable. Nah, di sini tuh kita kita ketik di sini res 2 kayak gini. Kemudian di function groupnya kita pilih yang all, lalu kemudian ini kita ABS, tapi kita bisa kita hapus dulu, kita ulang. Kita bisa klik di sini, kita masukin yang understatis residual 1, kemudian dikali dengan understatis residual 1 juga. Oke. Kemudian kita klik OK. Di sini residualnya udah muncul ya. Di sini juga udah ada datanya juga, residual maksudnya. Data residual atau res 2. Lanjut kita ke pengujian, yaitu ke LN ya. LN res 2. Kita langsung aja klik transform. Kemudian kita ke complete variable. Terus di target variable-nya itu kita tambahin aja di sini. Kita tambahin LN. Oke. Udah ya. Terus di function grupnya itu masih sama, kita klik yang all. Terus di function and special variable-nya itu kita pilih yang ln. Oke, ini kita pilih yang ln. Kemudian panahkan ke atas. Ini bisa kita hapus dulu. Kita delete. Ini LN kita panahkan ke atas. Tanda tanyanya itu bisa kita delete ya teman-teman. Lalu kita pilih yang res 2. Kemudian kita klik OK. Di sini udah keluar datanya, jadi kita akan meregresikan logaritmanya, logaritma residualnya, yaitu kita ke sini aja. Nih, udah ada ya, datanya udah ada di sini, udah keluar. Jadi kita akan meregresikan logaritmanya, residualnya itu. Kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression, lalu kita ke linear. Oke. Pada bagian dependennya itu kita ganti jadi ln res 2. Kemudian independennya itu tetap masih sama, aset dan harga saham. Kemudian kita klik OK ya. Untuk penjelasannya atau interpretasinya itu kita bisa lihat di tabel koefisien. Oke, di sini kita bisa lihat
Di kolom signifikan atau SINK, untuk tabel asetnya itu kan dia nilainya itu 0,498 dan harga sahamnya itu dia terdapat nilai 0,887. Itu artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas ya. Langsung kita ke penjelasan yang ketiga, yaitu di sini ada uji heteroskedastisitas dengan uji Gretzer. Uji Gretzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi, dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, kita langsung aja ke pengujian yang ketiga di aplikasi SPSS-nya. Oke, di sini tuh uji heteroskedastisitas dengan uji Gretzer. Kita bisa klik transform, kemudian kita ke compute variable. Pada bagian target variabelnya itu, di sini kita klik ABS, kemudian underscore res 1. Nah, di function grupnya itu masih all, kemudian di function dan n special variable-nya itu kita cari yang ABS ya. Nih, kita yang ABS. Kemudian klik panah ke atas, ini kita hapus dulu, kita delete. Oke, panah ke atas. Lalu ini bisa kita hapus. Kita masukin yang understudies res 1. Oke. Kemudian kita klik OK. Di sini udah ada datanya, jadi kita langsung aja nih ABS res 1 udah datanya, kita langsung aja ke pengujiannya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih yang regression, lalu kita ke linear. Nah, untuk dependennya itu bisa kita ganti, ini kita keluarin dulu, lalu kita masukin yang ABS res 1. Nah, kemudian independennya itu masih tetap aset dan harga saham. Lalu kita klik OK ya. Nah, untuk penjelasan atau interpretasinya itu kita bisa lihat di tabel koefisien. Di sini tuh keduanya memiliki antara aset dan saham itu dia nilainya itu memiliki nilai atau nilai signifikasinya itu yang lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita bisa lihat di sini. Terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Oke. Kita lanjut ya. Di sini tuh ada regresi. Pengertian regresi adalah
studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen. Variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuan analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan menelisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Ini kita bisa lihat di sini. Lanjut. Menurut Gojali tahun 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Untuk koefisien determinasi atau R2 adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisaran 0 lebih kecil dari R2 lebih kecil dari 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi atau R2 dalam SPSS diambil melalui nilai adjust R. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian dependen. Adjust R digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel dependen. Kita langsung aja ke aplikasi SPSS-nya untuk pengujiannya. Oke, di sini kita langsung aja untuk uji regresi, kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, lalu kita ke linear. Untuk dependennya itu kita ganti ya, jadi keuntungan. Kemudian independennya itu tetap sama, aset dan harga saham. Lalu kita bisa lihat di plotnya itu, kita bisa kosongkan, kita keluarin yang ini. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Untuk interpretasinya atau penjelasannya itu, di sini kita bisa lihat di tabel model summary. Di sini tuh di kolom adjust R square-nya itu dia terdapat nilai sebesar 0,965 atau 9,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel aset dan harga saham itu mempengaruhi variabel dependen sebesar 95,5% dan sisanya sebanyak 4,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Lanjut ya, kita ke PPT-nya. Nah, di sini ada UJF. UJF digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA atau B dalam SPSS. Untuk kriterianya, jika F itu lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel dependen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Lanjut aja kita ke pengujian SPSS-nya. Di sini untuk UJF kita bisa lihat di data ANOVA-nya. Bentar. Di sini di data ANOVA-nya itu kita bisa lihat di sini di F nih, di F. Di sini F hitungnya itu dia senilai 96,681. Dan untuk signifikasinya itu dia 0,000. Artinya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi kita bisa memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan kepada variabel dependen. Lanjut kita ke pengujian yang T. Oke.
Uji T, selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terikat, juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Untuk kriterianya, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Kita bisa lihat di SPSS-nya, di sini kita bisa di tabel koefisien. Nah, di sini udah jelas kelihatan, di sini ada T tabel. Di kolom signifikan atau signi itu dia sebesar 0,001 itu untuk aset, variabel aset. Terus juga harga saham juga sama 0,001. Dia itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan jika memenuhi kriteria artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen ya teman-teman. Nah, terakhir dalam analisis regresi adalah uji asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan blue atau Betz linear unbiased estimator. Oke. Sekian dari saya. Jika masih ada kurang atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.